di podcast kami. Kali ini bersama saya Fania dan juga rekan saya Walid, saya Yanti dan saya Tia. Kali ini kami akan membahas materi yang sangat menarik dan juga sangat penting tentang hukum perikatan, yaitu tentang cacat kehendak. Jadi sebelum kami menggali lebih jauh tentang cacat kehendak, kami akan menjelaskan tentang apa itu cacat kehendak. Bisakah teman-teman memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu cacat kehendak? Oke, Kak Fania. Cacat kehendak adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memberikan persetujuan yang sah. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesesatan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan. Dalam hukum, ini bisa menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Oke, jadi dalam cacat kehendak ini memiliki berbagai jenis ya. Bisa jelaskan apa saja jenis dalam cacat kehendak ini? Oke, jadi jenis-jenis cacat kehendak yaitu paksaan, penipuan, kesesatan, dan penyalahgunaan keadaan yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Oke, baik. Jadi jika seseorang menandatangani perjanjian atau kontrak terpaksa, itu dianggap cacat ya? Betul sekali, Kak. Misalnya, jika seorang ditentang untuk menandatangani kontrak, maka mereka tidak berbeda. Sebagai contoh, ada kasus di mana seorang berusaha terpaksa menandatangani kontrak penyewaan gedung karena pihak penyewa mengancam akan merusak reputasinya jika tidak disebut. Oke, wah, itu contoh yang sangat jelas sekali. Selain paksaan, ternyata ada juga kesesatan. Apa yang dimaksud dengan kesesatan dalam konteks ini? kesesatan terjadi ketika seseorang salah memahami isi atau konsekuensi dari perjanjian yang ditandatanganinya. Misalnya ada seseorang yang melakukan jual beli handphone, di mana ini konsumen yang membeli handphone itu tidak mengetahui kalau ternyata ini handphone yang dibelinya adalah handphone bekas. Nah, jika konsumen tersebut bisa membuktikan bahwa mereka tidak diberi informasi yang jelas, dia dapat meminta pembatalan perjanjian berdasarkan kesesatan tersebut. Oke, jadi penting sekali bagi kita untuk memahami secara detail dalam suatu perjanjian yang ingin kita tanda tangani ya. Apakah ada contoh lain dalam cacat kehendak yang perlu kita ketahui? Ya, ada juga penyalahgunaan keadaan. Ini terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan situasi sulit pihak lain untuk mendapatkan persetujuannya. Misalnya, seorang pemilik rumah memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit untuk memaksa penyewa melakukan penandatanganan perjanjian sewa yang sangat merugikan si penyewa tersebut, dengan menyatakan bahwa tidak ada opsi lain bagi sang penyewa tersebut. Wow, jadi ini sangat relevan ya. Jadi cacat kehendak ini bukan hanya tentang bagaimana situasi dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Persis, dan penting untuk diingat bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh cacat kehendak ini. Mereka juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian jika dapat membuktikan adanya cacat kehendak. Oke, baik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari informasi dan materi yang diberikan oleh rekan-rekan saya adalah cacat kehendak adalah konsep yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian dan dianggap dibuat dengan kebebasan penuh dan tidak terpengaruh negatif. Dengan adanya cacat kehendak ini, hukum melindungi pihak-pihak yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan atau dipaksa dalam suatu perjanjian. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih.